Baik, selamat pagi untuk anak-anak Ibu yang baik-baik ini semua. Ibu melihat wajah-wajah kalian ini wajah-wajah yang cerah. Tentunya kalian sudah sarapan pagi ya. Baik, kita akan belajar IPS dengan materi interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis interaksi sosial. 3. Siswa memahami syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interaksi sosial. Baik, sekarang coba perhatikan ke layar ini. Ada 3 gambar yang sudah tersedia di sini. Dan Ibu yakin pasti ada sesuatu yang terbersit dalam benak kalian, dalam pemikiran kalian setelah melihat gambar ini. Ya, betul. Pasti yang kalian lihat dalam gambar ini adalah hubungan. Sekarang kita akan berbicara mengenai pengertian interaksi sosial, yaitu proses menjalin kontak sosial, baik fisik atau non-fisik, dan komunikasi verbal atau non-verbal antara 2 orang atau lebih yang saling mempengaruhi timbal balik. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Pelakunya terdiri dari 2 orang atau lebih. Terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Ada maksud dan tujuan yang jelas dan dilaksanakan menurut pola sistem tertentu. Syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak sosial ini mempunyai 2 sifat. Yang pertama, sifat positif dan negatif, dan yang kedua adalah bersifat primer atau secara langsung dan juga sekunder atau tidak langsung. Yang kedua adalah adanya komunikasi, baik komunikasi verbal atau secara langsung maupun non-verbal atau tidak secara langsung. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Coba kalian perhatikan 2 gambar ini. Ini ada 2 remaja yang mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Mereka meniru pakaian atau kostum dari tokoh ataupun idola mereka. Inilah imitasi. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini biasanya berasal dari orang-orang yang berwibawa, yang memiliki karismatik atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya orang tua. Yang ketiga adalah identifikasi, yaitu proses di mana individu menganggap dirinya memiliki kualitas yang sama dengan individu atau kelompok lain. Yang keempat, simpati, yang merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Nih, kalau kalian lihat 2 orang ibu ini. Kelima, empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah bentuk interaksi sosial asosiatif yang terdiri dari kerjasama. Coba perhatikan, ini para bapak-bapak sedang bekerja sama untuk mendirikan sebuah bangunan. Ini adalah contoh kerjasama. Yang kedua adalah akomodasi. Bentuk-bentuk akomodasi ada banyak. Misalnya koersi, kompromi, arbitrasi,
mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, edukasi, segregasi, eliminasi, subjugation, keputusan mayoritas, minority consent, konversi, dan gencatan senjata. Yang ketiga adalah asimilasi. Nah, asimilasi adalah pembauran dua unsur yang berbeda yang akan menghasilkan satu unsur yang baru. Contohnya, warga Tionghoa di Jawa menggunakan bahasa Jawa dengan logat Jawa yang kental, sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi. Coba kalian perhatikan dua gambar ini. Ini ada dua remaja yang mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Mereka meniru pakaian atau kostum dari tokoh ataupun idola mereka. Inilah imitasi. Proses sosial yang bersifat disosiatif. Coba kalian perhatikan ini, gambar pemain sepak bola, mereka lagi bertanding. Ini adalah salah satu bentuk dari proses sosial bersifat disosiatif, yaitu persaingan. Jadi proses disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan tentangan. Nah, demikian materi kita. Sekarang kita akan berbagi kelompok untuk melakukan udah, Miss.